Halo Bapak Ibu, selamat bertemu kembali pada sesi terakhir, sesi 8 di minggu ini. Sudah sampai di sesi 8, berarti kita sudah berada pada penghujung tutorial online pada mata kuliah penghantar antropologi. Nah, pada bagian akhir ini kita akan mengulas mengenai apa yang termuat pada modul 9 dalam BMP Penghantar Antropologi tentang masa depan antropologi. Bahwa disiplin ilmu antropologi lebih dikenal secara luas sebagai suatu disiplin ilmu yang mempelajari kebudayaan masyarakat sederhana yang kita sebut dulu sebagai primitif. Namun saat ini penggunaan kata primitif dianggap berkonotasi negatif sehingga disebut sebagai masyarakat sederhana. Jauh sebelumnya justru lebih dikenal oleh masyarakat umum atau bahkan juga oleh kalangan ilmuwan sosial sebagai suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang fosil-fosil atau peninggalan-peninggalan dari masyarakat zaman batu atau peninggalan zaman kerajaan beberapa abad yang lalu. Catatan-catatan yang dilakukan oleh para penjelajah tentang masyarakat sederhana atau primitif yang berada di luar Eropa. Jadi oleh kalangan Zending, para pelancong orang-orang Eropa, para pedagang yang mencoba menulis pengalamannya selama perjalanan, itu dilakukan kemudian oleh antropolog. Kajian-kajian ataupun catatan-catatan yang telah dilakukan oleh mereka kemudian dianalisis dan mendapati hasil-hasil pada fase 1 dan fase kedua. Berdasarkan hal di atas, kita dapat memahami apabila sampai saat ini pemahaman masyarakat umum, terutama di Indonesia, mengenal disiplin ilmu antropologi ini tidak salah selalu dikaitkan dengan suku bangsa terasing. Kemudian perkembangan dunia teknologi dan informasi saat ini mengakibatkan masyarakat atau suku bangsa terasing semakin lama semakin langka atau punah. Lalu bagaimana nasib keberadaan disiplin ilmu antropologi? Oleh karena itu, untuk menjawab pertanyaan besar ini, modul 9 ini membahas tentang masa depan antropologi sangat relevan untuk meluruskan apa yang terjadi dengan disiplin antropologi, mengingat kita juga telah mempelajari apa yang termuat dalam modul 4 tentang etnografi, bahwa etnografi penelitiannya bisa dilakukan pada masyarakat kompleks. Kita juga dapat memahami bahwa sebagaimana kita ketahui bahwa penelitian etnografi adalah salah satu bentuk penelitian yang paling khas dalam kajian antropologi. Jika penelitian etnografi saja bisa diterapkan pada masyarakat kompleks, maka seyogyanya masa depan antropologi tidak terancam. Untuk itu, modul 9 ini dibagi ke dalam 3 KB yang dirasa perlu untuk bisa menjawab secara lengkap mengenai apa yang terjadi saat ini dan saat akan datang bagi keberadaan dan masa depan disiplin ilmu antropologi serta manfaatnya bagi disiplin ilmu antropologi itu sendiri. Oleh karena itu akan dibagi ke dalam KB 1 berisi tentang pemahaman konsep, KB 2 berisi tentang perubahan dan keteraturan, serta KB 3 akan memuat mengenai masa depan umat manusia dan kajian antropologi. Secara khusus, Bapak Ibu diharapkan mampu untuk menjelaskan sejarah singkat, asal-usul berdirinya atau berkembangnya disiplin ilmu antropologi, konsep kebudayaan sebagai konsep sentral antropologi, perubahan sosial budaya dan penyebabnya, perubahan sosial budaya masyarakat dunia di era globalisasi, masa depan dunia dan kajian antropologi, manfaat praktis kajian antropologi dalam pembangunan di era globalisasi, dan kritik terhadap kajian antropologi. Baik Bapak Ibu, kita sudah berada di penghujung pertemuan. Saya mohon maaf apabila banyak kekurangan selama melaksanakan tutorial online ini. Mudah-mudahan apa yang sama-sama kita telah bahas, Bapak Ibu dapat memahaminya dengan baik dan bermanfaat untuk penguatan, pendalaman keilmuan Bapak Ibu di prodi Bapak Ibu masing-masing. Salam sukses untuk Bapak Ibu semua dan sehat selalu. Salam sejahtera untuk kita semua.